Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelku Kataku Si Horor. Nggak ngerti menurutmu horor apa enggak? Di pertemuan ini aku bahas tentang unboxing pocong. Unboxing pocong rek. Ngeri nggak? Membuka tali pocong dalamnya apa? Aku juga kurang tahu. Kita lihat bareng-bareng aja. Di sini aku membahas tentang menceritakan kembali ya rek. Aku mau menceritakan kembali Ki Suryo sama Mas Alam. Ini YouTuber yang sering kali mengeksplor tempat-tempat di mana dirasa angker dan keangkerannya ini sampai membahayakan penduduk sekitar atau membahayakan warga setempat. Makanya Ki Suryo ini sering datang ke tempat-tempat yang kayak gitu. Dan di sini warga setempat itu laporlah, ceritanya awalnya laporlah ke Ki Suryo, dan akhirnya Ki Suryo datang ke tempat situ. Apakah benar di situ ada pocong atau yang kayak menurut Ki Surya, apakah benar di sini ada yang sangat membahayakan warga atau enggak? Makanya Ki Surya datang ke situ. Dan awalnya katanya si warga, cerita sejarahnya yaitu di sini awalnya ada seorang maling yang lari ke hutan dan sampai dikejar sama warga, sampai dipukulin, ketangkep tuh malingnya, ketangkep, dipukulin dan dibakar dan sampai meninggal. Dan arwahnya ini sampai sekarang itu masih ada dan sering menampakkan diri ke warga-warga. Serem gak tuh? Pocong menampakkan diri ke warga sering kali. Makanya di sini disebut lebih tepatnya angker ya, tepatnya lebih angker. Dan di sini Ki Suryo datang ke sini untuk menetralisir tempat di sini. Untuk menetralisir tempat di sini, apakah benar pocong ini meresahkan warga atau membahayakan warga? Makanya Ki Suryo datang ke sini. Dan Ki Suryo pesen awalnya sudah pesen tuh sama si Mas Alam. Bahaya ini, pocong ini bahaya, hati-hati ya. Soalnya pocong ini membawa dendam, membawa amarah yang dikuasai sama jin. Dikuasai sama jin. Dan langsung aja kita tonton bareng-bareng ya rek, gimana keseruan Ki Suryo sama Mas Alam ini mengeksplor tempat ini. Unboxing pocong rek. Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Rek, di sini kita langsung diperlihatkan sama Ki Suryo sama Mas Alam ya. Di sini Mas Alam sama Ki Suryo nunjuk suatu tempat yang dimana di situ ada pocongnya. Ada pocong. Dan Mas Alam di sini bilang sama Ki Suryo sangat jelas di kamera. Di sini Ki Suryo bilang sama Mas Alam kalau untuk berhati-hati. Soalnya kalau misalkan pocong ini meludah, ini nyampe 5 meter jauhnya. Ngeri nggak rek? Di sini Ki Suryo ini mendekatin pocong ini untuk mengunci agar pocong ini enggak kayak menyerang gitu loh, nggak bisa kemana-mana, nggak nyerang di sini. Dan akhirnya pocong ini meludah, kumpulan asapnya banyak banget. Ngeri. Dan di sini Ki Suryo bilang kalau baunya ini kayak bangkai gitu loh, kayak bangkai. Lama banget. Kumpulan asapnya ini nggak hilang-hilang dari tadi. Dan di sini Ki Suryo bilang kalau misalkan ini bukan air panas tapi ini asap. Di sini posisi di situ hujan rek, di situ posisi hujan tapi kayak keluar asap terus. Dan ngeri nggak sih rek menurutmu? Horor banget aku ngelihatnya. Ngeri banget. Dan kalian bisa lihat asapnya nggak berhenti-henti rek. Ini pocong hebat juga ya. Di sini Ki Suryo bilang kalau misalkan ini ludahan pocong ini sangat berbahaya. Kalau misalkan ini ngenain kulit, awalnya ini melempuh. Awalnya melempuh dan dia kayak ngerogotin kulit dan sampai busuk gitu loh. Ngeri banget. Ini baunya aja aku udah ngerasain guys ini. Baunya Di sini awalnya ini jinnya ini baik ya Rak ya, karena dia mengabdi sama
arwahnya ini sebenarnya ya, arwahnya ini baik dan dia mengabdi sama jin yang jahat. Dan dia dikasih ilmu sama jinnya itu untuk kayak balas dendam gitu, untuk menakut-takutin warga setempat. Makanya dikuasai sama 3 jin yang membentuk atau mewujud sebagai pocong di situ. Keluarga ini mewujud sebagai pocong. Dia mempunyai ilmu agak tinggi menurutnya Ki Surya. Ilmunya juga agak tinggi. Sebenarnya kalau menurut kalian jin ini ada tingkatan ilmunya juga ya. Dan di sini Ki Surya menutupin yang habis ludahan itu, menutupin dengan daun pisang dan untuk dinetralisir agar nggak kena sama warga setempat. Baik sekali ya. Di sini baunya ini kayak nggak hilang-hilang gini. Mas Alam ini dari tadi istighfar dan kayak nggak kuat baunya. Dan di sini Ki Surya sudah menyelesaikan menetralisir ludahan si pocong ini agar nggak kena ke warga. Sudah kenetralisir ya, Rek ya. Di sini warga ini sangat tepat memilih Ki Surya untuk menangani kayak angker-angker kayak gini ya. Dan di sini Ki Surya bilang kalau misalkan arwah ini tahu, kalau misalkan Ki Surya juga tahu, dan di sini arwah ini membawa dendam, makanya ngincer ke Ki Surya. Untung aja Ki Surya sama Mas Alam ini nggak kena ya, Rek ya. Untung aja. Kalau misalkan kena, ini bahaya banget, kena kulit sampai atau kena wajah, ini sangat berbahaya. Awalnya sih melempuh dan akhirnya gerogotin kulit sampai kayak busuk gitu. Tapi sebenarnya kalau setahu aku, pocong ini juga ada pesugihan pocong ya, yang dulu pernah kalian lihat nggak di video-video yang viral. Kalau misalkan pocong ketika kita makan di suatu restoran, ini pocongnya ngeludah, ini rasanya enak, tapi di sini sangat berbahaya. Sebenarnya di sini ada tingkat-tingkatan ilmu pocong juga ya. Di sini Ki Surya ini mencari pocong ini, soalnya pocongnya ini agak kayak ngeloncat, agak lari dia. Dan di sini Ki Surya menemukan pocongnya. Lihat, Rek, kayaknya menemukan pocongnya nih. Dan di sini Ki Surya bilang sama Mas Alam, tuh lihat di situ ada pocongnya, kelihatan banget. Di sini ya, Rek, di sini diperlihatin langsung Ki Surya ini sudah menemukan pocongnya ini. Di sini Ki Surya bilang sama Mas Alam kalau untuk berbagi peran ya, Rek. Di sini yang mau kayak unboxing pocong ini Ki Surya, dan di sini yang memegang lilinnya ini Mas Alamnya, yang si kameramannya ini. Dan di sini sudah mulai nyalain koreknya, sudah mulai kayak nyalain lilinnya. Di sini lilinnya udah mulai dinyalain ya, Rek ya. Ngeri nggak sih menurutmu? Kita lihat, ini sudah penasaran nih. Kita lihat bareng-bareng. Di sini Ki Surya ini bilang kalau untuk berhati-hati ya, dan jangan sampai Mas Alam ini dari depan, disuruh dari belakang aja. Di sini pocongnya sudah kelihatan. Ini pocong beneran, Rek. Dilihat dari kain kafannya, ini sudah agak kayak nggak baru ya, sudah lama, kayak udah buluk ya, banyak darahnya. Di sini Ki Surya bilang sama Mas Alamnya ini untuk berhati-hati, agar berhati-hati beneran. Ini meskipun sudah dikunci, tetap aja masih harus waspada ya, Rek. Di sini dia perlihatin dari depan, meskipun masih agak buruk-buruk ya. Di sini Mas Alam sama Ki Surya ini istighfar terus. Darahnya ini keluar dari tubuhnya pocong ini kayak sudah menghitam, sangat kayak udah hitam gitu loh. Allah. Di sini Ki Surya bilang sama Mas Alam untuk dari belakang, untuk menyutingnya ya, untuk syuting
maksudnya dari belakang. Di sini Ki Suryo ini berdoa untuk minta izin sama Allah untuk membuka tali pocongnya ini. Ngeri nggak sih, Rek, menurut kalian? Ini pocongnya ini suruh diam, soalnya udah agak gerak-gerak gitu, meskipun dikunci masih tetap aja bisa gerak-gerak. Gimana dalamnya tali pocong ini? Penasaran nih. Penasaran. Di sini Ki Suryo ini bilang kalau misalkan suruh istighfar terus masalahnya, soalnya astagfirullahaladzim. Kalian lihat, Rek, pelan-pelan. Ini rambutnya agak kelihatan. Di sini Ki Suryo bilang juga kalau misalkan ini Lam yang saya tadi bilang, kalau misalkan kepalanya pecah. Ini beneran ini pecah, Rek, kepalanya. Dari tadi kepalanya pocong ini gerak-gerak dan dibuka sama si Ki Suryo. Itu otaknya, Rek. Otaknya ini membusuk yang bikin baunya nggak ketulungan ini. Ini kalian juga lihat ya, Rek. Di sini darahnya juga masih kayak ada merah-merahnya, tapi di sini Ki Suryo bilang kalau misalkan otaknya ini udah agak membusuk dan di situ ada belatungnya. Ada belatungnya, Rek, di situ. Di situ ada belatungnya. Dipegang sama Ki Suryo, mau diambil, ditunjukin sama kameramen. Ini belatung beneran, Rek. Ini jelas banget. Ini belatung beneran, Rek. Di situ kalian juga bisa lihat kepalanya, rambutnya cuma dikit kayak habis kebakar gitu loh. Rambutnya itu, Rek, yang nggak ditutupin tadi. Di sini Ki Suryo bilang kalau misalkan sama Mas Alamnya ini kalau untuk sudah jelas kan, sudah jelas. Kasihan, Rek, kasihan. Ini Ki Suryo kasihan sama pocongnya, makanya nggak usah berlama-lama. Di sini Ki Suryo juga bilang kalau misalkan Ki Suryo mengakui kekuatan pocongnya ini sangat tinggi, tapi di sini disayangkan pocongnya ini mengabdi sama jin ya. Di sini dia mengabdi sama jin sehingga dia mempunyai kekuatan, dia dikuasai sama jin agar dia bisa balas dendam sama masyarakat di situ. Di sini Ki Suryo ini juga bilang sama Mas Alam kalau misalkan untuk mendoakan. Dan di sini Ki Suryo juga menanyakan, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu siapa? Dan di sini juga Ki Suryo memperingatkan agar pocong ini tidak menakut-nakutin atau mengganggu masyarakat di situ. Dan di sini alhamdulillahnya pocong ini kayak nurut ya. Dia mengangguk, dia nurutin kata Ki Suryo. Dan di sini Ki Suryo ini tetap memperingatin sama pocongnya agar tidak menakut-nakutin warga setempat. Kalau misalkan pocongnya ini tetap menakut-nakutin sampai kedengar ke telinganya Ki Suryo, Ki Suryo akan membunuh pocongnya ini. Kalian lihat ya, Rek, di sini dilihatin di mukanya, ini bener-bener kayak ada darah-darah di sebelah-sebelahnya pocong. Di sini pocongnya darahnya banyak banget, Rek. Kalian bisa lihat. Ngeri banget nggak sih? Dia geleng-geleng kepalanya. Aku melihatnya kasihan soalnya. Dan selesai. Hai, Rek, tadi kalian lihat kan? Bener-bener kan kalian lihat, kalian gak skip kan videonya? Soalnya kalau misalkan kalian skip sayang banget. Gimana
kalian bisa lihat dengan benar unboxing pocong yang begitu jelas, dan ada ulatnya itu bener kayak hidup beneran itu, dimana kepalanya, rambutnya kayak dibakar gitu, tinggal dikit, dan disitu kayak otaknya udah membusuk. Sangat ngeri banget, bener-bener ini kataku horor, bener-bener ini horor banget kalau menurut aku, serem banget. Di sini Ki Suryo ini juga berpesan sama Mas Alam agar ikut mendoakan pocongnya ini. Soalnya pocongnya ini dipindahkan di suatu tempat di mana di bawah gunung, di situ ada sungai, dan di situ kayak ada batu-batuan, di situ banyak jin baik-baik, makanya pocongnya ini dipindahin di batu situ agar jin-jin setempat itu kayak membimbing dia ke lebih arah ke baik-baik ya, biar dia nggak dendam sama keluarga setempat. Soalnya dia kan juga dikuasai sama jin, 3 jin yang jahat. Dia meskipun dia dikasih ilmu, tapi kalau misalkan jahat buat apa ya, Rek? Di sini video ini sudah selesai ya, Rek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.